既然你们有这般的，那我萧炎有何不敢？此人，请交给我。千焰剑罡。玄变，琉璃变。你这3年长进。Hari Minggu itu hari libur, tapi udah libur ditemani lagi sama si Oyen guys. Mantap kan? Apalagi di part 55 kali ini kita semua bakal melihat pertarungan Xiao Yan melawan Ku He. Wow, seru sekali pokoknya. Tapi bakal ada reunian antar musuh bebuyutan. Yes, kalian semua sudah tahu lah ya. Yun Shan bersama si Oyen. Sehingga gak perlu basa-basi lagi, kita review sedikit dulu buat part kemarin di mana kita semua sudah melihat Xiao Yan dan para petinggi dari semua keluarga mendapatkan berita kalau Ku He dan Yun Ce itu bakal menikah. Kalau itu semua terjadi, tentu bakal menyulitkan Xiao Yan untuk mengalahkan sekte Yunnan. Sehingga gak ada pilihan, mereka pun menyerbu dalam 2 hari lagi. Di sisi lain, ada pertemuan antara Ku He dan Yun Shan. Mereka saling memuji satu sama lain. Ku He memuji kepemimpinannya Yun Shan, sementara Yun Shan memuji kehebatan Ku He yang sebentar lagi bakal menjadi bagian dari sekte Yunlannya. Tapi disitulah Yun Shan beraksi buat memanas-manasi si Ku He guys, yaitu untuk membenci Xiao Yan. Dia memastikan kalau Xiao Yan bakal menggunakan cara apapun demi menghancurkan pernikahan mereka. Tapi Ku He membalas tidak bakal membiarkan siapapun mengganggu pernikahannya dengan Yun Ce. Ku He juga ingin membawa Yun Ce jalan-jalan keluar setelah pernikahan ini. Jadi segel di dalam tubuh Yun Ce itu harus dicabut. Ya, di sini sih Yun Shan udah berjanji ya. Dia mengatakan juga ingin si Yun Ce bahagia nih. Mimi yakin ini orang bohong guys. Mukanya aja kelihatan kayak bohong itu penuh akan kelicikan. Sementara di sisi lain, Yun Ce sedang didandani sebagai pengantin. Cantik sekali pokoknya ya. Tapi sangat nampak dari mukanya itu sama sekali tidak ada bahagianya. Sementara itu, sang pria misterius aula hitam muncul. Dia merasa terkejut melihat Yun Shan sampai memanfaatkan Yun Yun hanya demi mendapatkan dukungan dari Ku He. Tentu itu semua demi menekan Xiao Yan ya. Kalau dia terluka duluan sebelum melawan Yun Shan, bakal memberikan keuntungan besar. Sang pria berkabut hitam tidak ingin Yun Shan menghabisi Ku He karena dia memiliki tubuh jiwa yang bagus. Tapi Yun Shan tampaknya menolak guys. Sang pria kabut hitam langsung memastikan kalau semua yang dimiliki Yun Shan sekarang itu diberikan oleh aula jiwanya. Jadi aula jiwa bisa menaikkan derajat sekte Yunlan, juga bisa menghancurkannya. Sehingga jangan coba-coba cari masalah ya. Membuat Yun Shan cukup ketakutan guys. Pada akhirnya dia memperbolehkan pengawal Wu mengambil jiwa Ku He setelah masalah mereka selesai. By the way, si kabut hitam sekarang kita panggil sebagai pengawal Wu ya guys. Setelah mendapatkan kesepakatan itu, pengawal Wu pun pergi dari sana. Singkat cerita, hari pernikahan pun sudah tiba. Para petinggi dan hadirin sudah datang ke dalam pernikahan ini. Semuanya sudah siap. Ku He juga sudah menunggu di tengah lapangan. Akhirnya Yun Ce pun dibawa ke tengah lapangan guys. Dibawa perlahan ke tempat sampingnya Ku He. Semua orang menyaksikan kejadian ini dengan seksama. Mereka sangat bahagia ya. Dan akhirnya sampai guys, keduanya masing-masing memegang ujung tali bunga. Yun Shan langsung berdiri menyambut semua hadirin di sana. Dia mengumumkan hari pernikahan muridnya sudah tiba. Terima kasih dipanjatkan karena mereka semua sudah mau menghadiri
pernikahan muridnya dan si Raja Obat 多 Kuhe. 谢诸位不辞 Sehingga 万 waktu 里 pun 来 sudah 我 tiba, maka prosesi pernikahan pun dimulai. Sementara di sisi lain, Xiaoyan beserta pasukannya dengan kecepatan tinggi sedang menuju ke sini guys. Wow. Kembang api pun terus dinyalakan meriah sekali. Tapi baru mau memberikan persembahan pertama, tiba-tiba muncul pedang raksasa yang menyerang langsung ke arah Yunshan. 慢着， Itu membuat Yunshan tersenyum kecil dong. Dia tahu siapa yang udah datang guys. Dan benar saja, Xiaoyan beserta pasukan terkuatnya sudah sampai 还是丧 duluan. 尸。 Dia mengatakan kalau hari ini entah acara kebahagiaan atau acara kematian, kita masih belum tahu. Jadi jangan terburu-buru ya Yunshan. Kehadiran Xiaoyan cukup membuat semua orang di sana terkejut. Sampai-sampai Yunchen mengepalkan tangannya guys. Yunshan terus menghina Xiaoyan sebagai anjing gelandangan. Udah anjing ditambah gelandangan guys, hina banget tuh. Xiaoyan tidak sabar membalaskan dendam keluarga Xiaonya yang sudah dizolimi oleh Yunshan. Yunshan sempat memberikan ancaman karena mereka semua sudah begitu berani menerobos sekte Yunlannya. Tapi dia sempat bingung kenapa Jia Xingtian itu malah berpihak kepada bocah ingusan seperti ini. 既然你们有这般的 Jia Xingtian juga nggak bodoh guys. Dia sudah tahu duluan kebusukan Yunshan dan bertindak sebelum sekte Yunlan menghancurkan keluarganya. 天 Kuha melihat reaksinya Yunche pun sadar kalau dia yang masih begitu peduli kepada Xiaoyan. Sehingga dia pun berteriak kepada Xiaoyan yang begitu sombong berani mengganggu acara pernikahannya. Tapi Xiaoyan membalas, sekte Yunlan menghancurkan keluarga Meteor apakah tidak 未 sombong? 免太既然 Sekte 你们拦 Yunlan 总敢 yang 嚣张， menghancurkan keluarga Xiaonya apakah tidak sombong juga? Nah lo. Dia juga memastikan guys, pernikahan ini Yunshan sebenarnya cuma ingin memanfaatkan dukungan kekuatan Kuhe sebagai Raja Obat. Jadi jangan mengira kalau sekte Yunlan itu benar-benar menerima dirinya. Lagi pula dendam masa lalu ini juga harus diselesaikan. Jadi tidak ada kata damai. 那我萧炎有何不敢？ Namun nampaknya Kuhe itu sudah dibutakan sama cinta guys. Dia tidak peduli karena dirinya begitu mencintai Yunche apapun dia lakukan. Xiaoyan pun cuma bisa geleng-geleng kepala guys melihat seorang guru seperti Yunshan menggunakan cara busuk seperti ini, memanfaatkan muridnya sendiri. Tapi Yunshan gak peduli. Dia ingin mencabut lidahnya Xiaoyan dengan tangannya sendiri. Kuhe meminta izin untuk mengurus masalah ini. Dan nampaknya ada banyak sekali temannya Kuhe di sini guys. Kalau sampai mereka semua ikut campur, situasinya bakal makin rumit. Namun Xiaoyan memiliki caranya tersendiri. 此人，请交给我。 Pokoknya yang berani menghalanginya dalam pembalasan dendam ini, itu bakal jadi musuhnya juga. Kuhe sangat tidak sabar melihat seberapa kuatkah bocah jenius berbakat paling menonjol di kerajaan Chiama ini. 动手吧！ Xiaoyan pun memberikan sebuah tantangan guys. Kalau dalam 10 teknik Kuhe tidak mampu menahannya, maka dia nggak boleh ikut campur lagi dalam masalah ini dan mundur dari sini. Tapi sebaliknya, 招之内， kalau Kuhe bisa bertahan, maka Xiaoyan lah yang bakal mundur dari sini. Taruhan ini sangat beresiko membuat Kuhe sangat bersemangat. Dia langsung menerimanya dan mengajak Xiaoyan untuk bertarung. Teman-teman Xiaoyan pun segera mundur guys dan pertarungan pun terjadi. Adu kekuatan terus terjadi. Nampaknya Kuhe ini mantap juga ya. Bisa seimbang dengan Xiaoyan. Dia pun mengeluarkan teknik ribuan pedang api. Dirinya kesal karena kemunculan Xiaoyan menggagalkan pernikahannya guys.
Sehingga ribuan pedang pun dilancarkan terus mengejar Xiao Yang kemanapun dia pergi. Segera Xiao Yang balas dengan teknik tebasan pedang. 千焰剑罡， menghancurkan ribuan pedang yang menerjang ke arahnya. Dengan kecepatan tinggi, dia juga menghancurkan pedang-pedang yang mengarah langsung ke tempatnya. Pada akhirnya, keduanya pun mempersiapkan api surgawinya masing-masing dan tuar. Aduh, kekuatan yang sungguh mantap. Kekuatan Ku He mencapai Tao Huang tingkat 5 setelah menggunakan api ungunya guys. Ini sudah jurus ke-8, membuat Jia Xing Tian dan yang lainnya mulai panik takut kalau Xiao Yan bakalan gagal. 解决你！ Orang-orang di bawah menganggap Xiao Yan ini cumalah bocah sombong yang penuh akan omong kosong. Palingan bentar lagi kalah tuh. Namun apakah benar demikian? Xiao Yan pun mempersiapkan kekuatan aslinya guys. Dari situlah mereka bisa melihat kalau kekuatan Xiao Yan sudah mencapai Tao Huang. Yun Shan tahu betul kalau Xiao Yan itu belum menerobos karena Tao Huang. Dia menilai cuma tampilannya saja yang terlihat seperti Tao Huang. Jadi Yun Shan yakin kalau Xiao Yan gak bakal bisa mengalahkan Ku He cuma dengan 10 serangan. Apa iya ya guys? 最后一场，那场一定比3年前更惨。 Xiao Yan segera mengeluarkan langkah 3000 petir. Kecepatan super tinggi membuat Ku He kebingungan. Super duper cepat. Ku He pun menggunakan kekuatannya. Dia mencoba membaca arah Xiao Yan pergi dan akhirnya ketemu. Dia berusaha menarik Xiao Yan ke tempatnya. Tentu Xiao Yan langsung melancarkan auman singanya, membuat Ku He terpental. Dan orang-orang di sana pun ikut tertekan. Ku He menggunakan kekuatan burung apinya guys. 最剑眼，萧炎，结束！ Dan inilah jurus terakhirnya Xiao Yan. Inilah penentuan siapa yang bakal menang sehingga tuar. Adu kekuatan menciptakan angin super duper kuat membuat Ku He terjatuh sampai muntah darah. Ini jelas ya kalau Ku He sudah kalah guys. Orang seperti Ku He itu pasti menepati janjinya di hadapan publik. 人说的，交给他吧，不能让他们形成合击阵势，也算是少了一个心头肉。 Sehingga mereka pun kehilangan salah satu musuh kuat dalam perang satu ini. Mantap. Xiao Yan segera memakan pil pemulih kekuatan dong. Dan benar saja guys, Ku He akhirnya menyerah. Dia sadar kalau dirinya tidak sebaik Xiao Yan. Mungkin pilihan Yun Che itu ada benarnya. Jadi Ku He pun mengaku kalah. Tidak bakal mencampuri urusan kedua dendam mereka lagi. Dan pernikahan mereka pun dibatalkan. Ku He walaupun orangnya penuh dendam, tapi dia itu sangat gentle ya guys. Sangat laki sekali menepati janji. Karena Ku He yang pergi dari sana, otomatis teman-temannya juga ikut pergi. Padahal teman-temannya termasuk kuat nih guys. Dengan begini kekuatan Yun Shan pun berkurang drastis. Akhirnya Yun Shan pun berdiri dari tempatnya, memerintahkan semua murid dan tetua untuk menghabisi para musuh yang berani menerobos ke sekte Yunlan mereka. Inilah awal dan akhir dari perang 3 tahun yang lalu yang belum sempat terselesaikan. 我不得不承认，你大可不必说什么杀我。 Dia mengakui Xiao Yan sungguh berbeda dari 3 tahun yang lalu. Sementara Xiao Yan yang masih murka karena Yun Shan lah dalam dibalik kehilangan ayahnya dan kehancuran klan Xiao mereka. Jadi Xiao Yan ingin tahu nih, di manakah keberadaan ayahnya? Yun Shan malah membalas, nasib baik ayahmu tidak di tanganku. Kalau jatuh di tanganku sudah kusiksa sampai meninggoy.
Tapi Yunshan memastikan ayahnya Xiaoyan itu berada di tempat yang begitu jauh, tempat yang tidak bisa digapai oleh Xiaoyan. Sang ayah itu pasti berada di aula jiwa kan, tebak Xiaoyan. Tapi ternyata Yunshan juga tahu kalau di dalam tubuhnya Xiaoyan itu ada seorang kakek tua alias guru Yaolao guys. Sehingga dengan ini jelas dong kalau Yunshan bekerja sama dengan orang-orang dari aula jiwa. Buktinya dia bisa tahu ada sosok guru Yaolao di dalam tubuhnya tuh. Kan yang tahu itu cuman orang-orang aula jiwa guys. Segera formasi raksasa pun dipersiapkan oleh para murid dari sekte Yunlan. Xiaoyan juga langsung bersiap menggunakan 3 perubahan api misterius. Mantap ini ya. Yunshan tidak sabar melihat seberapa jauhkah perkembangan Xiaoyan dalam 3 tahun ini nih. Dan kita langsung masuk ke bagian spoiler buat part 56-nya di minggu depan lagi ya guys. Oke guys, jadi pertarungan Xiaoyan melawan Yunshan tentu bakal terjadi. Pokoknya minggu depan itu full pertarungan ya guys, seru dah. Tapi bagi kalian yang sudah menonton video spoiler Mimin di minggu kemarin atau minggu ini pasti sudah tahu dimana nantinya guru Yaolao bakal turun tangan untuk membantu Xiaoyan. Dan yes, ketika Yunshan terhimpit, dia terluka parah, dirinya bakal memanggil orang dari aula jiwa yang tidak lain adalah pengawal Wu ya guys. Si pria kabut hitam dengan senjata sabit kematian di tangannya guys. Ini mengerikan nih. Jadi nanti Yunshan bakal melawan Xiaoyan dan pengawal Wu bakal melawan Yaolao. Seru kan? Mantap. So kita bakal mengetahui lagi di minggu depan ya guys. Selesai dulu untuk part 55 BTTH Season 5. Update lagi nanti di minggu depan dan pastinya